Halo, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang evolusi tumbuhan dan peranan bagi kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefan Erika Nahak, NPM 33200024. Yang pertama, asal mula tumbuhan. Selama beberapa dekade, para ahli telah mengetahui bahwa alga hijau adalah protista fotosintetik yang paling dekat kekerabatannya dengan tumbuhan. Saat ini, banyak sekali bukti yang mengarah pada alga hijau yang disebut Caryophyta. Para peneliti telah menemukan homologi antara Caryophyta dan tumbuhan di antaranya, yaitu yang pertama, kloroplas yang homolog. Di antara semua protista fotosintetik, hanya alga hijau yang sama dengan tumbuhan karena telah memiliki klorofil B dan beta-karoten sebagai pigmen aksesoris. Baik, perkenalkan nama saya Marcelina Musi dengan NPM 33200017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah evolusi tumbuhan. Periode pertama evolusi telah dihubungkan dengan asal mula tumbuhan selama masa Ordovisium pada zaman Paleozoikum. Sekitar 475 tahun silam terdapat adaptasi terestrial yang mencakup spora dan diperkuat oleh sporopolenin dan gametania berlapis yang dapat melindungi gamet dan embrio yang tumbuhannya dikenal sebagai Bryophyta yang termasuk dalam tumbuhan lumut. Jaringan vaskuler atau pembuluh yang terdiri dari sel-sel yang menghubungkan satu sama lain dan membentuk pembuluh yang fungsinya mengangkut air dan zat-zat hara di seluruh tubuh tumbuhan. Sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan vaskuler, tetapi disebut dengan tumbuhan vaskuler. Periode kedua evolusi tumbuhan adalah tumbuhan vaskuler selama masa dengan Devon awal, sekitar 400 juta tahun silam. Tumbuhan vaskuler awalnya tidak memiliki biji. Keadaan ini masih ditemukan pada paku-pakuan dan beberapa kelompok tumbuhan vaskuler tak berbiji lainnya. Saya Florentina Dewi Rosita Jelita dengan NPM 332036. Baik, sejarah evolusi tumbuhan pada periode yang ketiga. Dalam periode yang ketiga, evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculan biji, yaitu telah memiliki suatu struktur yang dapat mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan. Nah, tumbuhan vaskuler muncul sekitar 360 juta tahun. Bijinya tidak terbungkus dalam suatu ruang khusus. Tumbuhan berbiji awal ini menghasilkan banyak jenis Gymnospermae dengan bahasa Yunani gymnos atau telanjang, sperma atau benih atau biji, termasuk kornifer, misalnya tumbuhan pinus dan tumbuhan lainnya yang memiliki konus. Gymnospermae hidup bersama dengan pakis dan tumbuhan tak berbiji lainnya di hutan belantara selama lebih dari 200 juta tahun. Kemudian periode keempat dalam sejarah evolusi tumbuhan adalah yang pertama munculnya tumbuhan berbunga selama awal masa Kartesius pada zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun silam. Bunga merupakan tumbuhan struktur reproduksi yang sangat kompleks dan mengandung biji di dalam ovarium. Karena biji terlindung, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji atau tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NPM 33200037. Yang berikut itu adalah evolusi perkembangan tumbuhan. Yang pertama, evolusi tahap Bryophyta. Bryophyta menunjukkan adaptasi penting yang pertama kali perpindahan ke daratan menjadi mungkin terjadi. Sperma Bryophyta sama dengan sperma alga hijau, memiliki flagel dan harus berenang dari antheridium ke archegonium untuk melakukan pembuahan pada sel telur.
Pada banyak spesies Bryophyta dengan sedikit air atau embun saja sudah cukup untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Dengan demikian, beberapa spesies Bryophyta dapat hidup bahkan di padang gurun sekalipun. Evolusi tahap Bryophyta terdiri dari evolusi tahap tumbuhan vaskular tak berbiji. Asal mula tumbuhan vaskular dari adaptasi Bryophyta terhadap kehidupan darat meliputi gametangia, embrio, dan spora berdinding sporopelin. Fosil berbagai tumbuhan vaskular awal tertanam dalam tingkat sedimen pada akhir masa silur dan awal masa Devon. Fosil tertua adalah Cooksonia. Dibanding dengan Bryophyta, fosil Cooksonia hanya memperlihatkan dua perubahan penting, yaitu sporofit, yang merupakan tahap dominan pada tumbuhan vaskular awal yang ditandai dengan kehadiran sporangia. Perkenalkan, nama saya Kristiani Rusaya dengan NPM 33200007. Yang pertama, evolusi tahap tumbuhan berbiji atau gimnosperma. Gimnosperma kemungkinan keturunan dari progimnosperma, suatu kelompok tumbuhan pada masa Devon. Progimnosperma pada mulanya adalah tumbuhan tidak berbiji, akan tetapi pada akhir masa Devon, biji telah dievolusikan. Gimnosperma mulai berkembang pada zaman Mesozoikum. Contoh tumbuhan bersifat heterospora adalah Lycopsida atau disebut juga paku rambut atau paku kawat. Yang kedua, evolusi tahap angiosperma. Nenek moyang angiosperma masih belum dipastikan, tetapi baru-baru ini analisis kladistik pada ciri homolog menunjukkan gimnosperma dari divisi Gnetophyta sebagai kerabat hidup yang terdekat dari tumbuhan berbunga. Fosil tertua yang diterima sebagai angiosperma ditemukan pada batuan awal masa Cretaceous tumbuhan berbunga yang berusia sekitar 130 juta tahun. Adapun teori yang menggambarkan asal bunga Angiospermae adalah Euanthium dan Pseudoanthium. Perkenalkan, nama lengkap saya Trifonia Laura da Silva dengan NPM 33200014. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peranan evolusi tumbuhan terhadap kehidupan yang ada di bumi. Yang pertama, menurunkan jumlah karbon dioksida di atmosfer sehingga membuat suhu bumi menjadi lebih sejuk. Dengan menurunnya kandungan karbon dioksida di atmosfer oleh tumbuhan, sehingga perubahan terjadi secara signifikan pada bumi. Dan pendinginan itu mungkin telah menyebabkan lebih banyak lokasi daratan menjadi dapat dihuni oleh tumbuhan maupun hewan. Selain itu juga, dengan adanya tumbuhan, efek dari rumah kaca dapat diminimalisir. Yang kedua, mencegah perubahan iklim merupakan salah satu peranan penting tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, pada proses fotosintesis, tumbuhan melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Salah satu bahan penyusun jaringan baru seperti cabang, batang, daun, dan akar pada tumbuhan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.